Oke, saudara, kita melihat dari slide ini, di mana satu kehilangan itu ada 3 hal penting yang saling berkaitan dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Yaitu apa, saudara? Yang pertama, pahami, kemudian kerjakan, dan yang ketiga, bagaimana kita bisa berdamai dengan kehilangan. Nah, apa itu dikatakan pribadi yang otentik, saudara? Di mana kita boleh bertumbuh dan mematikan ego-ego kita, dan kita mau menjalani, bersedia dengan rela dan berani menjalani apapun masalah itu, apapun bentuk kehilangan itu. Nah, kabar gembiranya di mana kita banyak contoh di sekeliling kita, ya saudara. Kita melihat sebuah ataupun satu biji, kalau dia mau menjadi satu pohon yang kuat, dia tentunya rela dan berani untuk melewati masa-masa yang ada di depannya. Dia melewati masa semai, dan yang terlebih, dia berani mati terlebih dahulu. Bukan berbentuk biji lagi. Justru itu starting awal, di mana keberadaan pohon, cikal bakal pohon itu muncul melalui akar, daun yang masih muda, dan pada akhirnya akan menjadi buah yang lebat dan tetap. Nah, saudara, kenapa saya mengatakan bahwa orang yang mempunyai seperti Derek Redmond yang akhirnya menyelesaikan, justru orang tersebut mempunyai modal, saudara. Nah, ini yang sebenarnya dicari oleh semua orang, modal hidup, tetapi dengan kita berani mengalami kehilangan. Kita nggak minta kehilangan. Bahkan kalau secara mendadak terlebih sulit secara mental dan kejiwaan tentunya, ya, itu nggak siap. Tetapi modal ini akan menuntun hidup kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita, masyarakat, siapapun yang ditempatkan di sekeliling kita, itu akan menjadi, kita bisa memberkati mereka. Nah, saudara, bagaimana kita menyadari dan menemukan kita perlu bagian mana sih? Sebenarnya ada 3 hal yang penting, saudara, yaitu adanya perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita. Kita perlu menyadari dulu mana yang menghambat, mana yang tidak wajar, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita mengetahuinya, kita bisa segera berdamai dengan diri dalam peristiwa kehilangan tersebut. Nah, saudara, tentu di sini butuh aktif, butuh peran diri. Peran diri. Artinya apa? Aktif itu artinya tidak pasif, kita rela dan berani. Seperti tadi Derek Redmond memutuskan, saya quit, saya keluar, saya berhenti dari arena pertandingan, atau saya jalan terus. Sekalipun dia tidak juara. Nah, itulah namanya realitas kehidupan. Jadi saudara, mari kita berproses berani. Itulah makna hidup yang sebenarnya diperlukan 2 kata, yaitu ada syukur, ada komitmen. Untuk nanti sesi kedua kita akan belajar yang namanya komitmen, yang namanya syukur, yang namanya kita untuk acceptance, untuk menerima. Saudara, ini saya berikan sedikit bagan yang sebenarnya cukup gampang dimengerti. Bahwa di ujung kiri, kotak sebelah kiri, ini adalah realita kehidupan. Siapapun kita, siapapun jabatan kita, kehilangan itu pasti ada, kita alami. Cuma masalah waktu. Nah, dengan kehilangan yang datang di dalam hidup setiap pribadi, tentunya saudara, itu akan mengancam ego kita, akan mengancam rasa aman kita. Nah,
Karena adanya rasa kehilangan itu, tentunya saudara, kita akan ada rasa sakit, tadi ada rasa malu, ada rasa sedih, dan berbagai perasaan itu ada hadir di dalam diri kita. Nah, memang wajar untuk menghilangkan, untuk mengatasi rasa sakit. Secara psikologi, kita punya kemampuan untuk bersikap dengan menggunakan mekanisme pertahanan diri namanya. Tetapi mekanisme pertahanan diri ini digunakan oleh setiap manusia untuk dia bisa mengatasi rasa sakitnya. Itu wajar, saudara. Nah, yang tidak wajar, kita hari ini belajar mengerti. Karena kita mau mengenal diri kita, sehingga kita perlu tahu apa sih yang bikin kita ini tidak wajar, yang tidak normal. Supaya proses kehilangan kita itu tidak berlalu-lalu dan memakan waktu yang cukup lama. Karena mekanisme pertahanan diri yang terlalu over, yang terlalu banyak, itu akan menjadi racun, saudara. Kok bisa ya? Bisa, saudara. Percaya, bisa. Dan kalau racun itu tidak bisa kita kelola secara mental, secara psikologi, kita bisa terganggu jiwa kita. Bahkan kita bisa ke psikolog, kita bisa ke psikiater. Kalau sudah ke psikiater, kita minum obat, chemical masuk, wah itu seumur hidup, saudara. Seperti kita kalau tubuh kita sakit jantung, kita minum obat jantung seumur hidup. Demikian juga jiwa kita. Dan ini bertepatan sekali di WHO, Organisasi Dunia, tanggal 10 Oktober kemarin, dia menetapkan satu visi yang jelas, yaitu peliharalah kesehatan mental. Dan ini sudah saatnya. Kita pun yang sekarang sehat secara fisik, jiwa kita perlu kenal. Apakah itu racun atau tidak? Dan kita bisa tahu. Nah, kalau itu racun, maka apa impact-nya, saudara? Itu akan menjadi psikopatologi. Psikopatologi artinya apa? Yaitu fisik dan jiwa kita, perasaan kita itu tidak sinkron, tidak utuh lagi. Nah, saudara, di sini saya coba mau memperkenalkan. Sebelum kita mau menyadari awareness satu kehilangan, awareness tentang diri kita, kesadaran, kita perlu tahu apa namanya kehilangan. Mengapa kehilangan terjadi? Kapan kehilangan itu terjadi? Di mana penduka itu? Dan siapa penduka itu? Siapa saja sih? Dan bagaimana kehilangan itu dikelola, dikerjakan, dan berdamai?